Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si Jenius Keluarga Jung. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, keesokan harinya, karena hari ini tak ada jadwal latihan bersama dengan para senior, Wonjang pun menghampiri Seonsin yang tengah menikmati waktu kosongnya seorang diri. Apa kau sudah mendengar ceritanya? Para senior bertarung dengan beberapa orang dari Blue Sky Squad loh. Yeonsin yang baru mendengarnya pun bertanya, apa? Bukankah di Slot Fortress memiliki hukumannya sendiri? Bukannya jika bertarung menggunakan martial art antar warrior di luar latihan itu bisa dihukum? Lagi pula, kenapa mereka bertarung? Wonjang yang duduk di sampingnya pun menjelaskan. Ya, tampaknya saat para senior minum bersama di luar, seseorang dari Blue Sky Squad mulai membuat masalah. Mereka bilang kalau jenius Radiant Demon Jung Gongja adalah orang tanpa bakat. Yeonsin yang belum memahami alasannya pun bertanya, dan itu membuat mereka menarik pedang kah? Wonjang melanjutkan, sepertinya kau belum memahami dunia martial artis ya. Itulah esensi martial artis tahu. Ucapan yang sembrono bisa menyerang balik, dan dengan menghalangi atau melampaui tentangan seperti itu, kau membangun reputasimu dan menjelajahi dunia martia. Bukankah itu hal yang seharusnya membuatmu senang? Senior dari Slot Fortress marah untuk pendatang baru sepertimu. Kalau itu aku tak tahu harus bersikap seperti apa. Melihat sikap Wonjang yang sampai sebegitunya, Yeonsin yang mulai menjadi sesuatu pun berpikir, apakah mungkin mereka marah karena orang-orang itu menghina Radiant Demon? Ini bisa jadi kesempatan untuk mendapatkan buah dari Wolti yang dipuja oleh semua klan bangsawan. Aku harus meraih pencapaian besar, dan sembari melakukannya, aku pasti akan membutuhkan bantuan rekan-rekanku. Meskipun rasa percaya antara martial artis seringkali ditempuh melalui hal yang mengancam nyawa satu sama lain, tak ada ruginya membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekanku dari awal. Dengan pikiran seperti itu, Yeonsin pun bangkit dari duduknya sembari berkata, sekarang setelah ku pikir-pikir, perkataanmu itu benar, Wonjang. Para senior beradu pedang karena aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus mengunjungi para senior. Melihat perubahan sikapnya, Wonjang yang langsung mengikutinya pun membalas, benar, itu dia. Gongja memang hebat, orang yang memahami kebenaran. Saat kemudian, meski Yeonsin merasa ragu, apa ini waktu yang tepat untuk menggunakan kata kebenaran, ia pun tiba di lapangan latihan, di mana para seniornya tengah berlatih bersama. Hah? Oh, ini para junior kita. Hari ini kan gak ada latihan. Apa kalian datang kemari untuk berlatih? Kalian berdedikasi sekali ya. Saat kalian masih white rank, kalian tak perlu bekerja keras tahu? Tidak. Tunggu, sebagai white rank, kalian harus bekerja keras. Itulah sikap yang benar. Jangan dengarkan dia, sobat. Lalu, setelah menyapa para senior di sana, Yeonsin yang datang menyapanya membuat Majin bertanya, apa kau terhalangi oleh sesuatu dalam latihanmu? Tanpa keraguan sama sekali, Yeonsin pun memberitahunya jika ia ingin melakukan latih tanding. Hingga Majin yang mengira jika ia ingin berlatih tanding dengan seanggotanya pun berkata, latih tanding? Benarkah? Pilih siapapun dari grup, semuanya mau berlatih denganmu. Dengan wajah seriusnya, Yeonsin membalas, tidak, bukan orang dari Radiant Demon. Aku mau latihan melawan Blue Sky Squad. Tentu saja, perkataan Yeonsin membuat semua orang di sana terkejut. Hingga Majin pun menimpali, oh, jadi kau sudah mendengar kejadian kemarin ya? Tak perlu resah karena hal itu. Yeonsin yang sama sekali tak merasa resah pun menegaskan, aku hanya mau menguji skillku melawan teknik Blue Sky Sword yang aku kagumi sejak lama. Melihat keseriusannya, meski Majin merasa senang karena kepeduliannya terhadap para senior itu bukanlah hal yang buruk, dirinya tetap menahannya dengan berkata, kau mungkin berkata begitu, tapi itu sudah terlambat. Kau sama sekali tak tenang. Seketika itu juga, Yeonsin yang bersikeras pun memohon dengan menghormat di sana. Aku mau menguji teknik Radiant Demon melawan sword art yang sangat terkenal. Tolong izinkan saya, Tuan Ma.
Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat semua orang di sana terdiam. Meskipun begitu, Yeonshin sendiri melakukannya bukanlah tanpa alasan, di mana ia berencana untuk mendapatkan pengalaman praktik dengan teknik Radiant Demon, lalu menyaksikan teknik Blue Sky Squad dan mendapatkan hati para seniornya, layaknya melempar burung dengan batu. Kemudian, saat mereka semua terdiam menatap Yeonshin, Majin yang masih belum yakin pun berkata, "Kau tak terlatih pada martial art yang sama seperti Blue Sky, dan kau juga belum bertarung di sisi mereka. Meskipun ini hanyalah latih tanding, mereka tak akan mengalah padamu, kau tahu." Yeonshin yang tak bisa melepaskan kesempatan yang datang padanya pun menegaskan, "Ya, itulah keinginanku." Di luar dugaannya, sikapnya yang seperti itu pun malah mendapat dukungan dari para seniornya. "Wah, itu semangat yang pantas mewakili Desolate Fortress. Aku menantikan perkembanganmu sepenuhnya. Bahkan jika kau bisa bertahan sebentar, kau akan memiliki kualifikasi untuk mengambil alih sebagai pemimpin Radiant Demon Squad selanjutnya." Melihat respon para anggotanya, Majin yang tak bisa menghentikannya pun berkata, "Baiklah, sampaikan tantanganmu kepada pemimpin Blue Sky Squad." Beberapa saat kemudian, setelah kabar mengenai latih tandingnya tersebar, anggota skuad masing-masing pun segera berkumpul di arena martial artist di markas Blue Sky Squad. Bahkan karena mereka semua tak bisa menahan rasa penasaran mereka, sebelum latih tandingnya dimulai, mereka semua sudah sibuk membicarakan siapakah yang jadi pemenangnya. Sungguh seorang White Rank menantang duel Blue Warrior. Tepatnya, mereka menyebutnya sebagai latih tanding untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Hei, berapa detik dia akan bertahan ya? Mungkin tak lebih dari 10 detik kan? White Rank yang baru bergabung bisa bertahan lebih dari 10 detik dari Blue Warrior? Aku tak bisa membayangkan yang terjadi. Di tengah keramaian kedua anggota skuad yang membicarakan hal itu, pemimpin Blue Sky Squad, Han Chulmok, yang menjagokan anggota skuadnya pun berkata, "Hei Ma, jika anak baru itu bisa bertahan selama 10 detik, aku akan memberikan salah satu spirit pill milik Blue Sky Squad kami." Mendengar hal itu, Majin yang berdiri di sampingnya bertanya, "Spirit pill ya? Bukankah itu terlalu mahal untuk sebuah taruhan?" Chulmok pun meliriknya berkata, "Kau takut kalah ya?" Majin balik menatapnya membalas, "Jangan memprovokasi. Spirit pill milik Desolate Fortress bukanlah hal yang remeh." Chulmok menimpali, "Kehormatan Radiant Demon Squad dan Blue Sky Squad dipertaruhkan di sini. Apa kau pikir itu hal yang remeh?" Majin yang tak bisa menyangkalnya pun akhirnya menyanggupi tantangannya. "Baiklah, aku terima tantanganmu." Chulmok yang begitu percaya diri pun duduk di kursinya menegaskan, "Bagus. Sebagai pemimpin regu, kau harus mempercayai bawahanmu." Tentu saja, perkataannya itu membuat Majin tersenyum, karena Chulmok sendiri belum tahu saja betapa luar biasanya Yeonshin itu. Kemudian, setelah saling berpandangan sebentar, anggota Blue Sky Squad yang akan melawan Yeonshin, sebut saja Dali, bertanya, "Radiant Demon Squad, White Rank. Namamu Jung Yeonshin kan?" Yeonshin dengan hormat membalas, "Benar, saya Jung Yeonshin dari Radiant Demon Squad." Tepat setelah mengatakan itu, Yeonshin yang memperhatikan lawannya pun berpikir, Blue Warrior. Seseorang mulai jalannya dari White Rank dan naik menjadi Blue Warrior. Tetapi, waktu saja tak menjamin hal itu. Beberapa membutuhkan waktu 10 tahun untuk naik menjadi Blue Warrior dari rank White Rank. Para Blue Warrior Desolate Fortress itu berdiri teguh, bahkan pada para master yang mewakili sekte-sekte besar. Saat Yeonshin berpikir seperti itu, di depannya Dali menuturkan, "Aku telah melatih teknik Blue Sky Sword selama 20 tahun. Mereka bilang pedang itu buta, tapi seorang Sozu Master itu berbeda. Tapi kau harus ingat ini, aku tak akan menahan diriku pada sparring kali ini." Lalu bersamaan dengan Yeonshin yang mengiyakannya, Dali pun menarik keluar pedangnya, diiringi dengan ki miliknya yang begitu meluap-luap. Melihat keseriusannya, Yeonshin pun menarik pedangnya sembari berpikir, Blue Warrior Robe dari Blue Sky Squad, teknik pedang macam apa yang akan dia tunjukkan? Jangan terlalu memikirkannya. Tak peduli gaya pedang lawan, aku hanya perlu mengeluarkan martial artsku sendiri.
Lalu bersama dengan Dali yang mengizinkannya untuk menyerangnya lebih dulu, Yonshin pun langsung menerjang maju dengan tekniknya, Scripture of Originality. Tentu saja serangannya yang begitu cepat sontak membuat Dali terkejut. Ditambah lagi, meskipun ia masih bisa menangkisnya, serangan Yonshin terus bertangan bertubi-tubi, yang tentu saja membuat Sulmok yang tak menduganya bertanya-tanya, apakah White Rank secepat itu? Namun, berkebalikan dengannya, Majin yang sudah menduganya pun tersenyum puas berpikir. Saat dihadapan dengan penampilan dan skill anak muda itu, sulit untuk tidak kehilangan napas. Tapi jika Jung Yonshin tak bisa memanfaatkan momen ini, dia tak punya kesempatan lain untuk menang. Kemudian, tanpa tahu jika orang-orang terpukau dengan gerakannya, Yonshin yang terus menekan Dali dengan tekniknya, Yonshin Scripture of Originality, tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pencerahan, di mana selain dirinya telah tumbuh sejak datang ke sana, tubuhnya juga disempurnakan oleh movement art kelenjung, serta prinsip martial art yang semakin menumpuk, yang mana semakin menanjak jalannya, semakin itu membutuhkan kekuatan otot punggung yang ekstensif, dan saat melakukan diagonal step, memutar terus step akan menghasilkan gaya rotasi bersama dengan energi inti. Dengan kata lain, Yonshin telah menguasai teknik lain, hingga ia mampu mengempaskan pedang Dali, lalu mengakhiri sparringnya dalam sekejap mata. Tentu saja, hal itu membuat semua orang di sana terdiam mematung di tempatnya, sampai seorang staf di Sword Fortress berteriak, Pemenangnya adalah White Rank. Bersamaan dengan anggota skuad yang bersorak menuntuknya, Yonshin yang menyarungkan pedangnya pun berpikir, aku hanya beruntung. Kilatan pencerahan tiba-tiba saja datang dan menambah momentum. Itulah yang bisa membuatku menang. Jika aku mengulanginya lagi, hasilnya tidak akan sama seperti ini. Dengan pikiran seperti itu, Yonshin pun dengan hormat berkata, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mengamati sword skill yang mendalam ini. Melihat sikap rendah hatinya, Dali yang merasa senang meski dia dikalahkan pun segera mengambil pedangnya sembari membalas. Jalan pedang dan keahlian bertarungmu luar biasa. Sungguh keterampilan yang melampaui usiamu. Sungguh bakat pedang yang luar biasa. Kau Jung Yonshin silak ninja jenius kan? Di usiamu yang sangat muda, kau memiliki martial art yang sangat kuat. Radiant Demon Squad menemukan permata yang berharga. Aku sungguh iri. Kemudian setelah Dali meninggalkan arenanya, bersamaan dengan Yonshin yang menemui teknik barunya sebagai Condensed Grinding Force, Majin yang telah mendapatkan barang bertaruhannya pun langsung memberikannya. Yonshin, ini ambillah. Yonshin yang kebingungan pun segera membuka kotaknya, di mana dalam kotaknya berisi sebuah spirit pill milik Blue Sky Demon Squad. Beberapa jam kemudian, di markas Radiant Demon Squad, terlihat para anggotanya yang tengah berjaga di sekitar sebuah pavilion. Di antara mereka, seorang anggota perempuan yang berjuluk Continuous Sword Dance, Baek Mirio, yang berjaga di dekat Chung Myung menuturkan, pria itu sungguh seorang monster. Jika dia adalah Gu Ikhwan dari Blue Sky Squad, dia adalah swordsman yang terampil, tapi belum ada yang bisa mengalahkannya. Dia rajin, rendah hati, dan terhormat. Selain itu, dia sangat pandai memahami seni bela diri. Mendengar hal itu, Chung Myung yang juga memahaminya berkata, ya, dia sungguh seorang dengan bakat langka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sembari mengingat satu momen dengan Yonshin sebelumnya, Mirio membalas, saat aku sparring dengan orang lain dan menggunakan sebuah teknik, entah bagaimana, anak itu berada di sampingku, melakukan teknik yang sama dengan kuda-kuda yang berbeda. Terlebih lagi, formasinya juga lebih presisi. Sampai titik di mana aku ragu untuk menggunakan teknik itu di depannya. Ada sesuatu yang melekat pada kemampuannya untuk memaksimalkan ulang sebuah teknik. Yung Chu yang sudah merasakannya pun menimpali. Ya, seakan-akan dia sudah melakukannya selama bertahun-tahun kan? Mirio menegaskan, sungguh seorang monster. Sementara itu, di salah satu kamar pavilionnya, terlihat Majin yang tengah menemani Yonshin yang akan menyerap spirit pill yang baru didapatkannya dengan menjelaskan, Jung Yonshin, dengar, aku tidak tahu berapa banyak efek obat yang akan kau serap. Biasanya, seseorang akan menyerap 60-70%.
tergantung pada situasinya. Bahkan bisa kurang dari itu. Jika tidak sesuai dengan harapanmu, jangan gegabah. Kau bisa merusak inti atau pembuluh darahmu, jadi bersabarlah. Kunci dalam mengonsumsi eliksir ini adalah membiarkan energinya mengalir bersama dengan energimu dan terus mensirkulasikannya sampai larut. Jika ki itu menjadi tidak stabil, aku akan membantumu. Jadi jangan khawatir dan ikut saja arusnya. Mendengar penjelasannya, Yonshin yang memahaminya pun langsung menelan eliksirnya. Hingga tak butuh waktu lama, eliksirnya pun mulai melepas energi di dalam tubuhnya. Video ini pun diakhiri dengan bersama dengan energi eliksirnya yang mulai bereaksi. Mirio dan Byung-chung yang bisa merasakannya saling berpandangan sembari berkomentar. Sepertinya sudah dimulai. Aku menantikan seberapa kuat junior kita setelah menyerap eliksir dan meningkatkan kekuatan internalnya.